kita komitmen ya tepat waktu biar panjenengan juga nanti acara yang lain tidak kesiangan karena hari Ahad begini ada yang mau lamaran, ada yang mau nikahin suami segala macam. Banyak kegiatan kalau hari Ahad begini ya. Maka khawatir nanti acara nikahan suami telat. Betul? Insyaallah. Ibu-ibu nun sewu nggih panjenengan geser mohon itu yang di belakang sudah. Karena yang sana belum mandi Bu. Jadi lek rapat-rapatan bau nanti. Monggo Bu geser nggih. Nggih geser maju-maju lagi. Insyaallah nanti ke depannya kita bikin lebih rapi dikasih satir supaya perempuan sama laki-laki mboten campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dibaca bareng-bareng Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nanti insyaallah bulan depan panjenengan ingetin. Tak tulis terus bahasa Latin karena ada sebagian yang boten saged maos bahasa Arab ya. Kita tulis Latinnya pakai Latin terus di bawah terjemahnya. Iya, dikontrol aja langsung. Nanti kita fotokopi laminating didum. Masing-masing ganti uang fotokopi 2,5 juta. Ganti uang fotokopi berapa? 2,5 juta. Oh, oke. Nah, nanti insya Allah dibagi gratis. Kenapa Bu? Bapak sekalian, kenapa penting? Karena doa ini barang siapa yang membacanya dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mangke panjenengan apal nggih sae dereng apal niku kertasé saged diwaos dibaca. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi amanah, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon
yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin Ahad Pagi Amanah di setiap hari Ahad yang keempat di setiap bulannya. Kalau bulan lalu libur karena apa? Agustusan. Jadi kami khawatir jalanan nanti macet, jalanan banyak kegiatan, karnaval, baris, lomba atau yang lain. Maka untuk kemaslahatan bersama, Agustus kajiannya diliburkan. Insya Allah kita mulai bulan ini. Oh iya. Ustadz Faik, itu burung diambil yang tidak ada tutupnya itu. Khawatir nanti. Yang satu aja yang tidak ada tutupnya itu. Ya khawatir. Kalau yang lain aman Bu. Kalau yang satu itu tidak ada tutupnya. Khawatir mereka lagi seneng-senengnya ngapain panjenengan kejatuhan. Loh. Nggih, monggo. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Santoso, panjenengan cari tempat yang paling enak pokoknya wis. Ini jagoannya Malang ini, jangan diganggu ini. Wis beliau mau duduk dimanapun boleh, di tengah-tengah ibu-ibu jangan diganggu. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, kemudian pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dan pendengar Dakta FM 105,7 FM Bekasi, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di pagi hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas amaliyah ringan, amalan hati. Ini sebelah sini masih banyak kosong dan longgar. Nah, masih longgar. Saya doakan yang mau maju badannya langsing, sehat walafiat, panjang umur, husnul khotimah. Dan kenapa tidak pakai kursi? Karena memang khawatir kalau kursi tidak cukup. Maka nun sewu nggih, jadi sempit-sempitan lah. Nanti insya Allah kita kasih lantai 12. Kita mau berbicara di pagi hari ini tentang satu amalan ringan, dan amalan ini termasuk a'malul qulub, amalan hati. Ahlan ya Ustaz. Waalaikumsalam. Termasuk amalan hati. Dan amalan ini termasuk ibadah salah satu yang paling utama dan paling mulia, yaitu bertawakal kepada Allah. Napa Bu? Tawakal. Tawakal niku napa? Berserah diri terus. Kalau bahasa gampangnya pasrah. Kalau bahasa kami sanes sinden. Senden lah kok sinden. Kalau bahasa kami apa? Senden. Sampai dalam bahasa Jawa itu ada istilah sendenan kayu jati. Jadi artinya orang itu lek sendene marang kayu jati, insya Allah uripe penak, gak mungkin soro, jaminan mutu. Nggih napa nggih? Nah, itulah tawakal. Jadi tawakal itu ada arti yang mencakup kata mewakilkan. Gak melok ngurusi, urusannya diwakilkan. Itu tawakal. Ada juga istilah tawakal itu menyerahkan. Wes aku ramelu-melu sampean sing ngatur. Ada istilah tawakal itu pasrah. Wes manut kersani Gusti
Allah. Jadi pasrah. Karena kita di dunia ini tidak ada yang bisa ngatur kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Maka menjadi penting untuk kita bertawakal, senden, pasrah, manut, menyerahkan urusan kita untuk diurus dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan mengenai makna ibadah, karena ini masih lanjutan yang sebelumnya tentang ibadah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu ada satu pengertian yang paling keren, bagus sekali pengertiannya, mencakup semua aspek. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min qawlin au fi'lin batinin au zahirin. Ibadah itu artinya, yumuji panjenengan kok saweg renjang niki, Masya Allah. Amin. Iya loh, saweger yumuji. Saya tadi noleh-noleh kecandol yumuji mana? Noleh-noleh kecandol yumuji, Masya Allah. Sudah, maka ibadah itu artinya adalah satu kata yang mencakup seluruh makna. Rada abot tapi panjenengan mirengaken mawon nggih, insyaallah paham. Satu kata yang mencakup seluruh makna. Jadi katanya cuma satu tapi maknanya luas, banyak. Dari perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pokok nopo mawon panjenengan ngamal kados nopo mawon, panjenengan ngelakoni nopo mawon, panjenengan mengucapkan apapun dengan syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah. Mau ucapan lisan atau perbuatan fisik, mau zahir ataupun batin. Batin itu berarti amalan hati. Yang dari amalan tadi, ucapan, perbuatan, fisik ataupun hati, ternyata dari semua itu Allah cinta dan Allah ridha, itulah namanya ibadah. Panjenengan masak ibadah mboten? Panjenengan tilem sare ibadah mboten? Panjenengan nyambut damel ibadah mboten? Panjenengan rekreasi dicampuri silaturahim sambang dulur ibadah mboten? Enten tiang napa ganggu panjenengan diganggu, difitnah, dirasani, dipaidu. Lah kok panjenengan ikhlas, panjenengan memaafkan, panjenengan ridho mboten bales ibadah mboten? Nah, maka ibadah itu adalah satu kata yang cakupannya luas. Intinya setiap apa yang Anda lakukan, Anda ucapkan, Anda batin jerone ati, yang penting dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, termasuk tawakal itu bentuk ibadah. Tawakal itu bentuk ibadah. Nah sekarang, Ustadz, tawakal itu apa? Tawakal itu kalau panjenengan punya masalah, wis manut karepe Gusti Allah. Panjenengan melakukan suatu ikhtiar, kerja, terus panjenengan mengatakan ikhtiar tugasku, kerja tugasku, nyambut damel tugasku, golek jalan keluar tugasku. Tapi hasil, Bu, hasil serahkan kepada siapa, Bu? Allah. Panjenengan ngotot bojoku ora oleh rabi maneh, diikhtiarkan. Panjenengan dandan cantik, panjenengan layani dengan semaksimal mungkin, panjenengan nurut manut, tetap hasil akhir di tangan. Loh, kok mulai sepi?
Bu, yang di belakang, hasil akhir di tangan. Maka orang yang berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiarnya maksimal. Kemudian orang itu ridho apapun hasil yang ditetapkan oleh Allah. Itulah orang yang tawakal. Dados tiang ingkang tawakali sae mboten nate ngersulo. Ini Ustadz Bahrudin gak ngerti. Bahasa Jawa gak paham blas. Mana beliau? Ngerti bahasa Jawa? Antum gak bisa ceramah gini Ustadz. Ini khusus ceramah perkotaan ini. Kalau ini ceramah antar desa dalam kecamatan. Nah sudah, maka jamaah sekalian, orang yang tidak pernah kecewa dengan hasil apa yang ia ikhtiarkan, kerja, berobat, macul, ikhtiar, apapun hasilnya tidak menjadikan dia kecewa, maka dia orang yang bertawakal kepada Allah. Contoh. Panjenengan berikhtiar. Ketika panjenengan mudah-mudahan tidak nggih, Allah takdirkan ada satu sakit loro, terus berobat. Berobat bentuk ikhtiar napa mboten? Ikhtiar. Tapi apakah setiap orang yang berobat mesti waras? Ayo. Apakah setiap orang yang berobat datang ke dokter, minum obat, suntik, pantangane ditinggal, wonge yo tarak, ngertos tarak? Wonge yo tarak, istirahatnya cukup, ditambahi olahraga. Apakah pasti sembuh? Kalau dia tidak bertawakal, ngeluh. Karena apa? Seakan-akan muncul tuntutan pokok berobat kudu waras. Tapi kalau panjenengan serahkan, wes ya Allah, berobat ngono ibadah. Berobat itu ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah. Maka dengan itu ya Allah, saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Yang itu bernilai ibadah. Yang itu merupakan perintah Allah. Hasil monggo kerso panjenengan Gusti Allah. Kulo ridho, kulo ikhlas, kulo pasrah. Maka itulah salah satu keutamaan tawakal. Punya anak. Dikon sinau yo gelem sinau. Dikon les yo gelem les. Ini ngerti bahasa Inggris semua kan? Saya khawatir saya ngomong bahasa Inggris panjenengan enggak ngerti-ngerti. Ya, yes, oke. Masya Allah, of course. Luar biasa. Kasembono. Saya itu jamaah yang dari Kasembon ya. Kalau pergi kemanapun Kasembon itu tak api-api mesti. Saya tidak pernah ngomong Kasembon itu Malang coret ora tahu. Saya mesti bilang begini, Kota Metropolitan Kasembon Raya. Terus mereka tanya, Ustadz mallnya ada berapa? Yus gak kehitung, wong ra enek kok. Tanya lagi, Ustadz di Kota Metropolitan Kasembon Raya kebun binatang ada berapa? Ya ra kehitung, wong kabeh binatang kok. Saya bilang, wah itu di belakang rumah ini enek. Apa? Ulo ya enek, sapi ya enek. Jadi tidak kehitung di sini. Ini Kota Metropolitan Kasembon Raya. Nah, panjenengan punya anak, panjenengan belajar, yo belajar. Panjenengan suruh les, yo les. Sekolah mempeng, yo mempeng. Di sekolahan gak tahu ngantuk, yo gak ngantuk. Semua buku dibaca, bahkan diewangi tirakat poso. Orang yang seperti itu, yang punya anak seperti itu, pasti tidak anaknya sukses dan berhasil. Ayo. Pasti anaknya sukses, pasti berhasil, mesti jadi camat, mesti jadi lurah, mesti jadi carik, mesti jadi ustad. Wong teman saya kuliah pinter-pinter ya akeh gak dadi ustad kok. Saya leras biro pinter ya alhamdulillah dadi. Nah sudah, maka supaya atine mboten gelo, supaya atine mboten kemrungsung. Napa kemrungsung niku? Kepikiran gak tenang, bingung. Maka intinya panjenengan ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Di dalam tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekuat-kuatnya panjenengan ikhtiar, kalau panjenengan tidak punya tawakal yang kuat, pasti kecewa. Panjenengan ikhtiar, kuat. Golek dokter sing paling pinter. Golek obat sing paling larang.
panjenengan melakukan semua yang menjadi sebab kesembuhan. Kalau tidak punya tawakal malah bingung. Pertanyaan, Ustadz, kenapa? Ketika seseorang itu ikhtiarnya kuat, pekerjaannya dilakukan dengan serius, dia melakukannya dengan maksimal, kenapa kok masih diminta untuk tawakal? Ada cerita. Ada cerita. Seorang sahabat Nabi kate numpak unta. Panjenengan ngertos unta? Napa unta niku? Ustaz unta, ya astagfirullah. Unta, tahu unta ya? Unta. Waduh, matahari mulai keluar. Alhamdulillah. Wis pokok apapun yang terjadi, alhamdulillah. Wis tempatnya cukup, alhamdulillah. Gak cukup, alhamdulillah. Sudah. Ketika mau naik unta, sahabat ini oleh Kanjeng Nabi diurui donga. Diajarin apa, Pak? Donga. Diken donga. Mas, sadurunge numpak untamu ojo lali donga. Diajari doanya. Doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana. Ini jauh-jauh dari enggak boleh di situ, jalan itu. Sebelah sini. Ini tamu dari Bali kerjain aja ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Nah niki ketara niki TK sanes TK Aisyah niki. Doa naik kendaraan kok belum hafal. Subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhkhara lana, menundukkan hadza unta niki. Jadi yang menundukkan untanya siapa? Allah. Itu orang ndak mau doa. Dibilang, "Lu alah Kanjeng Nabi kok pelaur." Pelaur niku napa? Alah kok bermen, kok kakean regen. Wong unta tak rawat mulai cilik. Unta tak latih mulai cilik. Unta tak didik mulai cilik. Wis unta ra tau ngamuk, unta ra tau porik, mesti manut. Lah kok diken dadak ndonga subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Lah wong untane wis penak kok. Untane wis terlatih. Ndak ngerti kan? Kesian. Ustaz, paham Ustaz ya? Antum bahasa Jawa paham Ustaz? Insya Allah. Nah sudah, apa yang terjadi? Lawang ini semuanya sudah terlatih, kok masih disuruh berdoa? Nabi Muhammad bilang, ya wis, sakarepmu. Akhirnya betul, dia naik ke atas unta yang terlatih itu, yang mulai kecil dirawat oleh dia, dididik bagaimana menjadi unta tunggangan yang baik. Karena tidak mau berdoa, dia naik, untone larat. Untone pripun? Larat. Yu muji ngertos larat. Larat niku unta yang tidak bisa dikendalikan. Ternyata dia langsung apa? Tidak bisa dikendalikan. Apa yang terjadi? Untanya larat. Wongi mencolot, diuncalni mati. Itu ketika mengandalkan kekuatan diri. Ketika tidak mau bersandar kepada Allah. Lawang dongo lo angelin opo sih? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mek ngono tok lo gak gelem. Akhirnya oleh Allah dihukum. Kenapa? Karena dia bersandar kepada unta. Panjenengan sanes unta lho. Kalau nuding ngeten niki nggih. Niki biasa mon. Karena dia bersandar kepada untanya, karena dia tidak bertawakal kepada Allah, maka unta itu oleh Allah dijadikan sebab celaka untuknya. Kenapa? Tidak bertawakal kepada Allah. Nah sekarang rukun tawakal. Rukun tawakal ada 3. Artosipun tawakal panjenengan niku kalian Gusti Allah mboten dianggap tawakal sakderenge panjenengan gadai 3 rukun menika. Paham? Antum pakai Google Translate aksan. Orang itu tidak dikatakan bertawakal, tawakalnya tidak akan sempurna, oleh Allah tidak dianggap bertawakal sebelum dia memenuhi 3 syarat
berikut. Enten pinten syaratnya? Ada berapa? 3. Disebutkan oleh para ulama. Nomor 1. Syarat dari tawakal itu adalah ketika seseorang ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dianggap tawakalnya benar dengan 3 syarat berikut. Nomor 1. Orang yang bertawakal kepada Allah harus memiliki athiqatu billahi. Kayak apa iku lho, kate dijelasin lah kok diceriti apa iku. Athiqatu billah. Thiqah itu yakin. Thiqah niku napa? Yakin. Athiqatu billah. Keyakinan kepada Allah kalau diartikan dalam bahasa syariat, orang yang tawakal imane kudu kuat. Imannya harus kuat. Contoh, barang siapa yang bertawakal imannya harus kuat. Kalau imannya tidak kuat, alah mundur, tidak akan sukses. Contoh begini, dalam Al-Quran dikatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah saja. Berarti tidak boleh kepada selain Allah. Maka tawakal kepada selain Allah itu kesyirikan. Senden kepada keris. Masuk keris digawe sendenan. Senden kepada jimat mung siji ya kudu dirumat. Napa jimate? Itu ya tidak masuk. Maka oleh Allah ditinggalkan. Itu kesyirikan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal. In kuntum mu'minin, sekiranya kalian memang benar-benar orang yang beriman. Maka dalam ayat ini antara tawakal dan iman oleh Allah dijadikan satu. Maka orang yang tawakalnya sukses adalah mereka yang imannya kuat. Contoh, panjenengan semerep Nabi Musa. Kalau perempuan saya memang wong wedok gelem ngaji wis apik. Ini loh Masya Allah ini. Ini calon-calon ulama ahli surga semua ini. Nabi Musa tahu kan Pak? Tahu. Tahu loh. Bu, Nabi Musa tahu? Alah. Niru-niru. Sudah, Nabi Musa. Lawannya Nabi Musa sinten? Raja Fir'aun. Sudah, Nabi Musa ini diutus oleh Allah menuju Fir'aun untuk menyelamatkan Bani Israel dari penyembahan Fir'aun. Karena Nabi Musa datang, Fir'aun merasa terganggu. Wah, ngawur Musa ini. Wong ini Bani Israel ini sudah menjadi budak-budak saya. Bani Israel ini sudah menyembah saya. Dengan kedatangannya Musa, mereka jadi pergi meninggalkan saya. Sudah, maka oleh Nabi Musa Bani Israel diselamatkan. Diajak pergi meninggalkan Fir'aun. Untuk supaya Bani Israel itu bisa menyembah hanya kepada Allah. Subhanallah. Wes dikawang-alih Bani Israel ini dung pergi. Rombongan besar, puluhan ribu orang. Rombongan besar. Ketika mereka mulai pergi Pak Mul, apa yang terjadi? Kok Pak Mul mana? Jangan di situ, ganggu pandangan saya. Ketika mereka mulai pergi, berangkat itu Nabi Musa dengan puluhan ribu orang-orang dari kalangan Bani Israel. Ketika Fir'aun tahu, diuber sama Fir'aun. Wah, kurang ajar ini Musa ini. Ini Musa menjadikan Bani Israel pergi dari negara saya. Maka saya tidak punya pekerja, saya tidak punya budak. Bagaimana ceritanya? Diuber. Ketika mereka dikejar, Nabi Musa dan Bani Israel cepat-cepat kepentok laut. Kepentok apa? Laut. Perahu mboten gadah, renang mboten masuk akal. Ini lautnya besar.
pantainya jauh. Bagaimana mungkin bisa selamat dengan berenang? Tidak punya perahu dan mereka tidak memungkinkan untuk bisa berenang. Sementara kepentok laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan. Fir'aun di belakang. Bawa kuda, bawa unta, bawa semua perlengkapan perang yang lengkap. Ketika itu Fir'aun kelihatan di depan laut, Bani Israel bilang apa? Ini loh Pak, Bani Israel itu Pak. Encene ya potensi ruwet tuh, asli potensi ruwet. Maka sekarang yang di Palestina itu ya ngerawati era mau jan, Masya Allah. Ini ben nanti. Tidak apa ya, ngomong setan Yahoo gitu tidak masalah di sini. Sudah, apa yang terjadi? Maka Bani Israel pore, diewangi malah pore. Nabi Musa disalahkan. Mereka bilang apa? Ya Musa, geton melok sampean iki. Mang panggan dek Mesir malah rapopo kok. Lu saiki lho dek ngarep laut, dek mburi Firaun wis cedak. Bagaimana ini kita ini? Wah hancur kita ini. Pasti dibunuh sama Firaun. Ini Bani Israel gak malah ngewangi cari solusi, malah ngerepoti. Panjenengan nggih ngoten niku? Nggih napa nggih? Kalau suami lagi ada masalah, diewangi apa diributi? Tak kandhani cok budal kok budal yang ngene iki lho wong lanang iku. Lek seloro lak sing repot ya wong. Nah, ini Bani Israel model begini. Bani Israel model begini. Wong wis kadung enek masalah gak malah golek solusi, malah ngerepoti. Nggih Bu nggih? Sudah ini Bani Israel bingung, repot. Fir'aun semakin mendekat, di depan laut tidak ada solusi. Ketika Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kami akan tertangkap, kami akan dibunuh, kami akan diseksa oleh Fir'aun. Apa katanya Nabi Musa? La. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa bilang gak mungkin ketangkep. Ini loh Pak, tawakalnya top. Kenapa? Imannya kuat. Apa kata Nabi Musa? Kalla, gak mungkin ketangkep. Kenapa Nabi Musa sekuat itu imannya? Karena sebelumnya ibunya sudah pinter tawakal. Siapa ibunya Nabi Musa? Bu Belkis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah lah, panjenengan kira saya Nabi Musa tak? Siapa ibunya Nabi Musa? Ummu Musa. Matur suwun Ustaz ini loh. Ustaz ini gurunya SD Muhammadiyah 4 Kasembono, pinter. Wong anaknya namanya Musa, ibunya yo Ummu Musa. Lah ngono angel leram. Sudah ibunya Nabi Musa. Sudah. Waktu itu Fir'aun punya keputusan anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Pas lah kok ibunya Nabi Musa punya anak. Pas di mana Fir'aun punya keputusan bayi dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Apa Allah katakan kepada ibunya Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ngertos mboten? Lah itulah fungsinya ngaji. Allah mengatakan kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Bu, susonono anakmu. Susonono anakmu. Itu perintah pertama. Fa idza khifti 'alaihi, kalau kamu khawatir tentang keselamatan anakmu dari gempuran Raja Fir'aun, kamu khawatir anakmu dibunuh Raja Fir'aun, fa alqihi fil yammi. Lemparkan ke sungai. Ini ibu mana ini? Kuatir akan keselamatan anaknya lah kok malah dikon nguncal nenang kali. Coba ini bukan akal tapi itu orang kalau main tawakal begitu. Maka orang Kasembon kudu kuat tawakali. Siapapun presidennya tawakal pokoknya wis. Iya. Karena kita pilihan presiden mungkin berbeda ya.
Tapi podo-podo Islami kudu rukun. Sudah. Apa yang terjadi? Maka ini bukan akal tapi iman. Allah mengatakan fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Bu, lek sampean wedi kepada Firaun, Anda takut anakmu dibunuh Firaun, uncalni nang kali. Wala takhafi wala tahzani. Ojo sedih, ojo wedi. Inna raduhu ilaiki. Kami yang akan mengembalikan putramu kepadamu. Tak balik nih anakmu, ojo khawatir. Wa ja'iluhu minal mursalin. Bonus, anakmu tak dadek nih nabi dan rasul. Masya Allah, lihat. Betul, karena diawali ibu yang tawakali kuat, maka itu anaknya ketularan. Sama ibunya diapain ini Nabi Musa kecil? Diuncal nih, dimasukkan apa? Kotak, keranjang, dihanyutkan di sungai. Masuk ke kerajaannya Raja Fir'aun, dipegang sama istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Fatimah. Asia. Oh Asia, matur suwun nggih, diingatkan. Masya Allah. Dipegang sama istrinya Fir'aun, Siti Asia. Karena Asia itu perempuan mandul, ndak punya anak, ketemu anak cilik. Bagaimana perasaannya? Dan Nabi Musa itu panjenengan buka kitabnya, buku Qasasul Anbiya milik Imam Ibnu Katsir, itu cilik, mentek, ireng, rambutnya keriting. Masya Allah, ini ada ibu-ibu lama ndak punya anak, nemu arek cilik. Areke mentek, kulitnya ireng, rambutnya merasa apa? Gemes. Terus dia ngomong sama Firaun, ya Firaun, la taqtuluh. Yang satu ini ojo diamuk, ojo dipateni, ojo diganggu. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wes ngene Firaun, sing siji iki dipek anak, jangan dibunuh. Kata Firaun apa? Sakarepmu. Lihat. Bu, suami panjenengan dibandingkan Firaun, mana lebih keras? Suami? Waduh. Ngalang-ngalai Fir'aun suami panjenengan. Nggak ada, Bu. Fir'aun ini menungso paling top, paling kuat sombongi. Suami panjenengan kalah. Tapi manut sama istri, Pak. Sak keras-kerasnya Fir'aun loh, Pak, sama istri manut. Sampean kok gak manut sama istri? Oh, sampean bukan Fir'aun. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, apa yang menjadikan laki-laki sekeras Fir'aun kok iso manut sama istrinya? Apa? Apa? Fa'al. Fa, alif, hamzah, lam. Fa'lun. Fa'al itu al-kalimatut thayyibah. Karena istrinya kalau ngomong sama Fir'aun gak tahu nyentak. Ngomongnya ngerayu. Ayolah masih. Ayolah mas, lanangi jagat be, Arjunoku, gitu loh. Jadi ngomongnya itu ngerayu. Maka suami mana Fir'aun leleh kok mosok panjenengan boten leleh. Lah ibu-ibu ndak apa lho maneh mas, metu mancing maneh, mancing terus. Rasa mulai setrum lak wis mati yo ae ndek kono. Cokot iwak cemplon lak kapok. Nah, ya ndak cocok. Lah ini Fir'aun nurut. Kenapa? Istri ketika ngomong sopan, ngomongnya baik, ngomongnya pelan. Lah panjenengan ngegas terus sih. Wong lanang ini bukan ndak berani, Bu, ngeregani. Betul? Panjenengan kok merasa butuh dukungan gitu. Ini bukan gelut, Bu, lanang musuh wadon ya jelas yang menang ya wong lanang. Ini bukan takut, ngeregani. Maka panjenengan lek ngomong sing ngelembe, pripun Thomas? Kerso nasi goreng nopo sego pecel nopo kerso kulo, panjenengan pilih mawon mas kerso ingkang pundi. Nah itu suami leleh, betul Pak? Ketara gelek disentak iki, Masya Allah. Sudah lanjut. Maka ketika ibunya ini sudah kuat tawakalnya, lempar ke sungai, yakin iman dengan janjinya Allah, kami akan kembalikan dia. Balik Nabi Musa. Bagaimana baliknya tahu? Setelah itu bayi Musa kecil dipegang oleh Asia. Oleh Fir'aun diizinkan tinggal di istana. Muncul satu masalah. Apa masalahnya? Siapa yang nyusoni?
Wong ini bayi masih baru lahir, dia butuh siapa? Ibu yang akan menyusui. Gak ketemu siapa yang nyusoni. Wah, akhirnya diumumkan. Pengumuman Raja Fir'aun punya anak butuh ibu susu. Antri ibu-ibu. Antri, jelas nyusoni anak rojo bayarane gede, bayarannya akeh. Ternyata semua ibu-ibu yang antri tadi sama Nabi Musa ditolak. Nggak mau netek. Sampai suatu hari kakaknya Nabi Musa datang, perempuan. Bilang apa? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ngomong kakaknya Musa datang ke istananya Fir'aun. Mau ndak saya kasih tahu perempuan baik? Perempuan apik. Perempuan yang tidak pernah jahat sama anak kecil. Dan biasanya perempuan ini air susunya disenangi anak-anak kecil. Karena sudah ibu-ibu yang lain ditolak, mau tidak mau, yowes gondre nih. Dibawalah ibunya Nabi Musa ke istananya Fir'aun. Apa yang terjadi? Langsung ibunya baru nyampe, Musa kecil wes kepingin ngerangkul, wes kepingin digendong. Namanya Fir'aun, pasti curiga, loh apa iki? Liane ditolak kok sing iki malah diparani sama Nabi Musa kecil. Akhirnya ibunya Nabi Musa bilang apa? Ana mra'atun thayyibatur rih. Aku iki wong wedok sing ambuku disenengi arek cilik. Ambuku disenengi arek cilik. Akhirnya lihat, nyusoni anake dhewe dibayari raja. Panjenengan dibayari pinten nyusoni anak? Ayo jawab, Bu. Pak Mul. Dulu ibu arek-arek dibayari piro nyusoni anak Pak Mul? Panjenengan dibayari? Ini loh Bu. Nyusoni anak dhewe dibayari wong liya. Kenapa? Tawakal, yakin, iman kepada Allah. Sudah, ketika ibunya sukses, anaknya sekarang di depan laut, di belakang Fir'aun, nggawa Bani Israel puluhan ribu, dinyek sama Bani Israel, gak malah diewangi. Musa getun melok sampean iki mang. Kenapa getun? Ini jelas mati ngarep laut mburi Fir'aun. Kata Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita ketangkep. Tidak mungkin kita akan kalah. Kenapa? Inna ma'i rabbi. Karena Rabbi bersamaku. Allah bersamaku. Sayahdin. Maka pasti Allah akan memberi petunjuk. Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan memberi solasi. Pasti Allah akan beri solusi. Pasti Allah akan memberi apa? Solusi. Betul, tidak lama setelah itu Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr. Musa, ambil tongkatmu. Tutuin laut itu. Masya Allah. Disuruh apa? Memukulkan laut dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Itu laut langsung terbelah dua. Pertanyaan. Jawab. Bisa ndak Allah membelah laut tanpa Nabi Musa nutuk pakai tongkatnya? Bisa? Lah kok pakai disuruh nutuk barang? Hah? Lah kok pelaureram kok nutuk laut barang? Nah, supaya kita dapat pelajaran, tongkatnya Nabi Musa itu ikhtiar. Dan panjenengan nggih ada tongkat niku. Mboten usah oleh ngriko. Panjenengan nggih ada tongkat. Tongkat itu ikhtiar panjenengan, usaha panjenengan, doa panjenengan, kekuatan yakinnya panjenengan. Itu tongkatnya. Ketika tongkatnya difungsikan, alah angel wis, angel. Memang ceramah saya rada berat kok, Bu. Kalau ndak pinter gitu ndak ngerti yo. Ketika tongkat itu telah dipukulkan, tok. Itu artinya ikhtiar telah dijalankan, maka sisanya urusannya siapa? Allah. Nah, di situ lu tawakal itu, Bu. Contoh kedua. Panjenengan tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tahu?
Ya itu yang saya maksud Ustazah. Masya Allah. Loh kalau panjenengan tahu ketemu ya saya kaget kok si urip. Lah Masya Allah. Ya kita ini semuanya tahu ceritanya. Sirah Nabi. Nggih ngoten nggih? Mau terus saya diperjelas lagi nggih? Kalau saya tanya tahu nggak? Tahu. Nggak usah. Ini karena ini pertanyaannya tahu bukan kenal. Kalau kenal, ketemu, kenalan, sinten. Nah, sudah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Madinah di mana? Sana barat kok. Iya, dari Mekah menuju Madinah. Pertanyaan, Isra Mi'raj tahu? Tahu. Mekah kemana? Pawanas niki lah kok Isra Mi'raj Mekah Madinah iki apa iki? Bah jangan di sini-sini kasembon lho. Isra Mi'raj itu Mekah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ten pundi? Palestina. Itu secara jarak Mekah Baitul Maqdis lebih jauh dibandingkan Mekah Madinah. Mekah Madinah itu cuma 500 kilo. Mekah Madinah berapa? 500 kurang lebihnya. Mekah Baitul Maqdis 3 kali lipatnya 1500. Pertanyaan, Mekah Baitul Maqdis pakai kendaraan namanya buruk. Namanya apa? Buruk. Sekejap mata. Celup. Mekah sampai di Baitul Maqdis 1500 kilo. Mekah Madinah 500 kilo. Disuruh pakai jalan kaki. Naik unta, lewat jalan-jalan sempit supaya tidak ketangkep oleh orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya, kenapa Mekah Madinah yang tidak panjang tidak dibikin seperti Isra Mi'raj? Apa buruknya lagi diservis? Waduh maaf ini buruk lagi diservis, ini servis berkala overhaul. Ngerti overhaul? Wong kasembor angel. Ini kenapa buruknya servis? Atau sedang ada kejadian curanmor. Pencurian kendaraan buruk. Pertanyaan jawab Bu, kenapa Mekah Madinah hijrah itu tidak seperti Isra Mi'raj? Karena betul. Matur suwun, karena bisa dilalui dengan kendaraan onta. Berarti Mekah Baitul Maqdis tidak bisa pakai onta. Harus pakai Avanza. Ya sama-sama bisanya Bu. Nah begini Bu. Karena Allah ingin menunjukkan pentingnya ikhtiar sebelum tawakal. Contoh, sudah Nabi Muhammad masuk gua Thur. Didampingi temannya, sahabatnya yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Sudah ketika sembunyi di Gua Thur, tiba-tiba orang kafir Quraisy sampai di atas. Setelah sampai, itu kakinya mereka ketok. Untanya itu kelihatan, kakinya, kudanya, orangnya kelihatan. Abu Bakar ngelirik. Waduh, mereka sudah sampai di pintu gua. Abu Bakar mulai ndredeg. Jam berapa ini? Saya bukan masalah ceramahnya, panasnya, Masya Allah. Nanti glowing saya hilang. Pas enggak pakai sunblock ya, Masya Allah. Sudah serius, panas ini, Masya Allah. Nggih, vitamin D, mungkin manfaat, barokah, sehat. Sudah, apa yang terjadi? Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau itu orang-orang kafir Quraisy dingklu. Apa? Dingklu. Menundukkan kepala mereka ke arah kita, maka kita akan tertangkap. Konangan, jelas konangan. Nggak usah golei, dingklu tok konangan. Apa Rasul katakan? Long Gusti Allah kok dilawan. Itu loh Bu. Kalau panjenengan tawakal itu panjenengan senden marang Gusti Allah, tidak mungkin kalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Gini menang. Itu Jenderal Sudirman
Bung Tomo itu salah satunya bukan cuma takbir, Allah, bukan cuma itu, tapi hatinya membawa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Kalau mereka dingkluk, kita ketangkep. Apa kata Nabi Muhammad? Kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin ketangkep. Kenapa? Kita ini di tempat ini perintahnya Allah. Kita di tempat ini untuk menjalankan perintahnya Allah. Dan kita ini dijamin oleh Allah akan sampai di Medina. Kenapa? Karena kita punya Allah dan kita bersandar kepada Allah. Terus Rasul tanya, Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, kemudian Allah menjadi yang ketiga di antara mereka? Ada dua orang, Allah mendampingi mereka menjadi yang ketiga. Abu Bakar mengatakan, kalau Allah yang ketiga aman. Rasul bilang, ya wes, ya itu kita sekarang. Karena kita bertawakal kepada Allah, maka aman. Sekarang saya mau tanya, ketangkep enggak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar? Enggak. Panjenengan tahu Jabal Thur? Nanti insya Allah panjenengan umroh sama haji semua, nggih, insya Allah, amin, amin. Itu guone Bu mangap. Sekarang cerita mana gua mangap di Genggon Singitan itu loh. Singitan tahu? Hide and seek. Bersembunyi. In English apa? Hide and seek, ya, sembunyi. Ini gua mana ini? Guanya terbuka untuk sembunyi. Tidak ada tempat. Tapi karena dia berlindung kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah bukan kepada gua, selamat. Tidak lihat itu orang kafir Quraisy itu. Tidak ketemu. Karena apa? Mereka bertawakal kepada Allah. Nah maka nomor satu, ingat. Panjenengan nanti buka dalam Al-Quran. Ceritanya sahabat Nabi yang mau berangkat perang. Setelah perang Uhud, itu Abu Sufyan mengumpulkan pasukan perang yang lebih besar. Yang lebih besar. Namanya perangnya Hamratul Asad. Napa namine? Hah? Napa niku? Nggih Asad pokoknya Asad wis. Godhok lali sampai Asad ya, Hamratul Asad. Itu Abu Sufyan setelah perang Uhud mereka dianggap kalah, gak terima, ngumpulkan pasukan lebih besar. Sampai pasukannya itu ada yang namanya pasukan bayaran. Nyewa pasukan, nyewa alat, nyewa unta, nyewa jaran untuk mengepung kaum muslimin. Nah, sudah Nabi Muhammad tenang. Ketika mereka sudah mendekat ke kota Madinah, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan. Pasukannya ala kadarnya karena belum siap. Wong baru selesai perang Uhud. Pasukan belum siap, perlengkapan belum siap, tapi modalnya apa? Tawakal kepada Allah. Sudah ketika mau berangkat perang, ada orang munafik. Ini loh Pak, penyakit itu orang munafik ini. Dan di mana-mana mesti enek munafik itu. Panjenengan mau bangun masjid, enten apa ya iso? Duwike lho akeh, saiki kabeh-kabeh larang, mendorong maneh kok golek tukange, wong tukang saiki kerja 2 jam, rokokane 4 jam. Maaf tukang, maaf. Apa tukang di tempat panjenengan ngoten niku? Jam 7 wayahe kerja iku masih ndodok dulu, mbek ngerokok, mbek nguasi bangunan. Itu sampai 8 kurang seperempat. Nanti 8 kurang seperempat mulai ngresiki pacul. Ngresiki arit, mulai noto-noto, jam 8 baru kerja. Nanti laut jam pinten Bu? Jam 12 kan? Itu setengah 12 wis mulai resik-resik maneh. Subhanallah. Itu tukang yang tidak takut kepada Allah. Kalau takut sama Allah tidak mungkin begitu. Sudah, kok malah bahas tukang kenapa ini? Ceritanya tadi mau bangun masjid. Ada orang munafiknya. Panjenengan wis semangat, panjenengan niate wis kuat, digembosi. Itu sifatnya siapa? Orang munafik.
Panjenengan mau bikin sekolahan, panjenengan mau bikin pondok, panjenengan mau bikin apa, mau bikin sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Enek munafik bagian gembos ini ku enek. Sinten tiangi? Pun diangkat tangan. Ngono iku wong ya teko ngono iku ya. Ini bagian tukang gembos. Ojo ra masuk akal. Lah apa sih nggih sekolahan negeri lho iso akeh enek murite kok kate nggih sekolahan barang. Sopo muridmu? Ini munafik. Sudah. Waktu itu orang munafik datang. Sahabat Nabi semangat mau perang. Karena perang itu diantara dua. Nah ini kalau kalimat perang biasanya TikTok ini ngamuan. Sudah antara mati syahid atau menang. Dan dua-duanya baik. Antara mati syahid atau menang. Sudah. Apa yang terjadi? Ketika sahabat Nabi mau berangkat. Munafiknya ngomong begini. Mas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Rausa budal perang. Rausa. Musuh wake. Oh masuk. Ya, jangan berangkat perang. Kenapa? Musuh perlengkapan persiapan opono alat-alat yora sepiro lengkap iku pedang durung sempet diasah mari perang Uhud kate digawe budal maneh wis ra usah perang ra usah budal konyol mati lihat orang beriman ditakuti seperti itu apa yang terjadi fazadahum imana imannya tambah kuat kenapa pertanyaan iki mungsuhe gede perlengkapan mereka sedikit, lah kok imannya malah kuat. Karena mereka tahu saat ini bukan waktunya mengandalkan diri sendiri, tapi waktunya bertawakal kepada Allah. Wes mentok kate lapo maneh lek gak tawakal coba. Tapi ketika itu iman mereka naik. Wa qalu dan mereka mengucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan cukuplah Allah yang akan menguatkan pasukan kami. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Apa yang terjadi? Mereka oleh Allah diberi kemenangan dan tidak satu pun dari mereka yang mati dalam perang itu. Padahal lihat pasukannya besar apa kecil? Kecil, musuh besar. Yang menjadikan mereka menang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kekuatan tawakal mereka kepada Allah. Sekarang mukmin ali Fir'aun. Mukmin ali Fir'aun. Orang-orang beriman di kalangan kerajaannya Raja Fir'aun. Ada apa enggak? Ada. Salah satunya siapa? Masyitoh. Masyitoh itu apa? Tukang sisir. Maka panjangan kalau punya anak perempuan mosok dikai jeneng Masyitoh. Wong artinya tukang sisir, pegawai salon. Itu nama pekerjaan bukan nama orang. Tapi lek kadung nggih mboten napa-napa dipek apike sejarah nggih ya. Itu salah satunya Masyitoh. Masyitoh itu nyisir putrinya Raja Fir'aun. Sisire roto. Dawah napa Jawa? Dawah. Surine niku jatuh tung diambil sama Masyitoh. Ketika ngambil mengucapkan bismillah. Anak perempuannya Fir'aun kerungu. Loh kok bismillah? Anak perempuannya Fir'aun tanya. Mbak, lah kok Allah? Lah Allah niku sinten? Nopo julukan baru buat bapak saya. Lah goblok ya, Masya Allah. Dibilang apa? Nggak. Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Gak terima anak perempuan ini bilang apa? Uballighanna hadzal amra ilallah. Tak wadul nih bapakku. Uballighanna hadzal amra ila abi. Tak wadul nih bapakku. Masyitoh bilang apa? Bah, sakarepmu aku duwe Gusti
Masya Allah. Berani bu, padahal perempuan dewean ngelawan siapa? Bukan karena dia yang kuat, tapi dia punya iman yang kuat untuk bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Tetap digoreng. Tapi ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj oleh malaikat Jibril diajak city tour ke surga. Ya, jadi beda bu rekreasinya Nabi Muhammad sama rekreasi panjenengan beda. Panjenengan rekreasi kemana? Alun-alun batu paling pol. Nabi Muhammad rekreasi kemana? Surga. Masuk ke surga. Ternyata Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi semerbak. Tanya Nabi Muhammad sama Jibril. Ya Jibril, raihatu man hadhihi? Iki ambune sapa wangi ngene iki? Oh niku ambune ibu-ibu Kasembon Kanjeng Nabi. Masya Allah. Allahumma Kasembon lho nggih, Kasembon. Pare kandangan lan sak piturute mboten lho nggih. Kasembon tok. Insyaallah semuanya. Sudah dibilang raihatu ini Jibril. Ini ambu wangi dari siapa ini? Dibilang apa? Raihatu masyitati ibnati Fir'aun. Ini aroma wangi dari tukang sisir putri raja. Tawakalnya kuat. Nah sudah, maka dalam Al-Quran disebutkan orang-orang beriman di kalangan kerajaan Fir'aun itu mengatakan begini. Ketika Fir'aun akan menghukum mereka, ketika Fir'aun tahu mereka beriman, terus oleh Fir'aun mereka itu akan dibunuh dan disiksa. Cara membunuhnya bagaimana? Disalib. Panjenengan ngertos disalib niku pripun? Sanes ngeten. Disalib dalam bahasa Arab itu diikat di sebatang kayu. Jadi ada kayu besar, wongnya ditaleni. Tanpa pakaian digepui, dijemur, ditutui, dibuat sasaran panah. Itu namanya disalib. Sudah? Maka sebagian orang-orang beriman itu mulai takut. Mulai takut. Salah satu yang menjadikan mereka hilang takutnya apa? Mereka mengucapkan begini. Wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Wis kersoni Gusti Allah. Yang penting iman saya tidak rusak. Iman saya tidak runtuh. Aku serahkan urusan ini kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Karena Allah senantiasa melihat siapa? Hamba-hambanya. Gak mungkin Gusti Allah ngeculke itu gak mungkin. Sudah, apa yang terjadi? Setelah mereka mengucapkan wa ufawwidhu amri ilallah, aku tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah selamatkan mereka dari makarnya Fir'aun. Selamat mereka. Justru sebaliknya. Allah memberikan azab yang pedih kepada siapa? Kepada Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Itu loh bu, tawakal itu. Nah sekarang penutup. Wis waktunya habis. Kalau saya sekadung ngomong gini, 3 jam ya kuat. Panas sih kuat. Saya khawatir nanti masuk kamera hitam kan ya jelek malah. Biasanya ganteng, apik, putih, kuning, ngomong ireng. Ya, nanti follower turun, subscriber turun. Nanti ibu-ibu komen turun, ibu bilang malireng. Saya bilang pengajian di oma ibuku. Kalau di pengajian lain bu panas, purik mulai saya. Di sini mulai nanti ngomain di kene. Sudah, nanti dipindah. Bapak-bapak sebelah sini, saya di sebelah sana. Genten nanti kerasa panas sih. Penutup. Begini jamaah. Panjenengan buka dalam surah At-Talaq. Surat napa? At-Talaq. Ayat nomor 3. Pripun ayatnya Pak Mul? Nah, ini kok tokoh Muhammadiyah. Masya Allah. Surat apa? At-Talaq. Ayat 3. Pak San, duduk di bawah aman? Aman. Ini teman satu kamar sama saya. Masya Allah. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman. Wa may yatawakkal
'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Cukup napa nih? Cukup rezeki nih. Cukup napa nih? Cukup keamanan nih. Cukup napa nih? Cukup bahagia nih. Cukup napa nih? Cukup sak kabeh. Siapa yang menjamin kecukupan itu? Allah. Syaratnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Harus tawakalnya benar. Nah, sekarang penutupnya begini. Ustadz, tawakal yang benar itu seperti apa? Pripun Bu? Tawakal yang benar seperti apa? Tawakal yang benar itu seperti tawakalnya seeka. Saya kurang 10 menit mana? Garing aku, Masya Allah, garing goreng lah. Masya Allah. Saya sudah mau penutupan dari bagian dapur. Terus lah materi nentek panas kayak gini teras terus. Ay, Masya Allah. Ini kalau di pengajian lain gitu, panitia tak goreng sama saya. Nah ini panitianya umi saya ya. Wani porang goreng. Malah diwalik digoreng saya. Sudah, lali kan. Tawakal yang betul seperti apa? Seekor burung. Panjenengan nate ningali manuk. Wes konotasinya berubah ini. Asli berubah. Ya, burung. Manuk emprit nih loh ya. Manuk emprit. Nabi Muhammad mengatakan begini. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Sebenar-benarnya apa? Tawakal. Tawakale tenanan, tawakale paten, bukan tawakal cuma omon-omon. Apa omon-omon itu? Pus. Kalau orang besuk ngomongnya bukan kedabrus, umuk. Ngerti umuk? Alah umuk ngomong tok renek isine gitu loh. Nah, kalau tawakalnya benar, bukan tawakal yang omon-omon. Kata Nabi, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan kucurkan, digerujuk kalian Gusti Allah. Digerujuk pakai apa? Rezeki, sebagaimana Gusti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Lihat, burung kalau pagi bagaimana Bu? Ndekem napa medal? Astagfirullahaladzim. Burung itu loh Bu, burung. Kalau pagi dia keluar dari sarangnya, nomor 1. Ikhtiar, metu. Saya mau tanya, burung ketika keluar nggak ada sinyal GPS napa mboten? Alah panjenengan sinyal GPS lo mboten ngertos. Pakai Google Map apa ndak? Panen padi terdekat, klik. Berjalan ke arah timur sepanjang 500 meter. Dalam 200 meter belok kanan. Pakai sinyal itu ndak burung itu? Terus saya mau tanya, burung tahu di mana lek panjenengan mepe karak niku lho? Tahu di mana? Allah yang mengarahkan, sing penting metuwa gelemo obah. Fil harakati barakah. Wong lek gelem obah uripe berkah. Sudah, maka burung itu pergi dalam keadaan perutnya kosong. Kemudian wa yaruhu bitana. Ketika dia pulang di sore hari, temboloknya penuh terisi makanan. Itulah tawakal yang betul. Ikhtiarnya dijokne. Ojo males, kerja, ikhtiar, obah, nandur, macul, nyambut, gawe.
Itu. Nah, tapi masalahnya di sini saya mau tanya satu. Enten Bu, manuk pergi dari sarangnya betok kresek. Ayo Pak, enek manuk nggo kresek? No manuk, lapo nggo kresek? Sopo ro panene akeh tak simpen gemene cek meneh gak metu maneh. Ada begitu? Nggak ada. Berarti selain dia ikhtiar, dia yakin sama Allah. Dia punya iman kepada Allah. Apa yakinnya? Yakin ketika hari ini Allah yang memberi rezeki. Maka besok lusa, dialah Allah yang akan tetap memberi rezeki. Nah itulah ibu-ibu sekalian. Wis tala. Dunia ini panjenengan nuber sampai katek yo panggah. Maka bagaimana? Ikhtiar saja, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan orang yang menyerahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Selamat dunia, selamat akhirat. Baik jamaah sekalian, insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat. Sebentar. Untuk bulan depan kajiannya tanggal 26. Tanggal 26 Oktober. Insya Allah kita awali tepat waktu jam 6 tet sampai jam 10 tet. Insya Allah ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh